Bab 2308. Mengatur kembali Partai Jihuo. Malamnya, Erikin pergi ke tempat Geraha Frentang mendengar penjelasan Frentang tentang kemampuan ilmu sihir dia. Di hari ketiga, Frentang mengumpulkan semua murid Partai Jihuo, mulai berceramah di depan semua kultivator. Sesi ceramah ini berlangsung 1 hari. Frentang juga tidak menyimpan, mewariskan segala ilmu yang dia dapat seumur hidup, membuat murid Partai Jihuo mendapatkan ilmu yang banyak. Sore hari, sesi ceramah baru berakhir. Di saat ini, energi kehidupan Frentang sudah akan lenyap. Badan pelan-pelan melemah. Cahaya matahari pun menyinari badan Frentang. Master Guru, Erikin, Tiovan, Febrina Tang mereka memandang ke arah Frentang. Sebagian besar orang mulai sedih, semuanya mengerti perpisahan kali ini adalah selamanya. Tidak perlu bersedih, bisa dengan cara ini berpisah, aku sudah sangat puas, kata Frentang dengan senyuman lebar. Febrina, jangan membenci ayah, hingga detik-detik terakhir masih tidak bisa meluangkan waktu menemanimu. Kamu juga mengetahui, aku ini tidak ada perasaan hanya terus mengejar jalan Tao. Meskipun aku sudah mati, tapi sebelum mati bisa mewariskan pewarisan ini, sudah sangat puas. Frentang melihat ke langit, sedikit tidak rela, selanjutnya badan pun lenyap. Beberapa hari kemudian, Partai Jihuo di bawah kepemimpinan Erikin dan Febrina Tang juga melakukan acara pemakaman yang agung. Membuat Frentang yang berjuang hidup mati dengan Partai Jihuo, mendapatkan penghormatan yang seharusnya dia terima. Kesedihan pasti akan hilang, waktu akan menyembuhkan segalanya. Setelah upacara pemakaman Frentang, Partai Jihuo pun mulai berjalan ke jalannya. Meskipun Heidi Wang dan Huo Zong tidak ada, tapi masalah yang ditinggalkan sangat banyak. Pertama adalah kultivator garis keturunan mereka. Erikin juga tidak menghukum semuanya, melainkan menghukum mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Huo Zong memimpin Partai Jihuo ratusan tahun, bawahan juga bukan semuanya jahat seperti ini. Ada kultivator yang dididik saat masa kepemimpinan Huo Zong, bukanlah penjahat yang keji, tentu saja tidak boleh dibunuh. Kedua, aturan sekte yang berantakan ini. Erikin mencari Febrina Tang membahas cukup panjang. Sebelumnya berbagai keturunan Partai Jihuo sangat tidak akur, dengan cara menjatuhkan sesama untuk bertahan hidup. Ini jelas bukan cara baik untuk perkembangan partai. Dalam beberapa hari, mereka berdua pun membuat dan mengubah banyak peraturan, agar tidak terjadi perpecahan internal partai. Ada segel api suci di tangan. Erikin dalam menerapkan peraturan baru pun sangat wajar. Hanya dalam waktu singkat, Partai Jihuo pun mulai berjaya dan kembali berenergi. Erikin dalam menyelesaikan masalah sangat adil dan terbuka. Jika Tiovan mereka melakukan kesalahan akan langsung ditegur, bahkan Yura Wang dan orang tua berjubah putih pun diam tidak berkata. Dalam hari sangat mengagumi kewibawaan Erikin. Setelah mengurus semua ini, Erikin pun dengan resmi menyerahkan tanggung jawab ini ke tangan Febrina Tang. Dirinya juga akan meninggalkan Partai Jihuo, tentu saja di dalam jangka waktu ini, Febrina Tang adalah orang yang tepat untuk mengurus Partai Jihuo. Karena di saat Frentang tidak ada di partai, semua urusan besar kecil diurus oleh Febrina Tang, hal ini dia pun sudah sangat mahir. Ditambah adanya token yang diberikan oleh keluarga Wu, bahkan keluarga Wu mengirim seorang kultivator fase penilaian untuk menjaga. Dalam waktu singkat ini, Partai Jihuo tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Menyelesaikan semua urusan Partai Jihuo, Erikin akhirnya bisa menenangkan pikiran, bersiap-siap kembali ke Gunung Sihir. Hal pertama yang ingin dilakukan adalah perombakan kapal terbang cahaya ungu. Sebelumnya selain perjalanan jauh, jika tidak Erikin sudah lama tidak ingin menggunakan kapal terbang. Karena kultivasi sudah mencapai fase transendensi, kecepatan dia sudah hampir sama seperti kapal terbang.
Menggunakan kapal terbang, maka sasaran lebih besar, tidak mudah untuk bersembunyi. Tapi di saat penyergapan armadillo Leng mereka, ditambah perkenalan Peter Pan tentang kehebatan kapal terbang, Erikin pun kembali muncul niat untuk merombak kapal terbang cahaya ungu. Oh iya, pantas saja beberapa hari ini memikirkan ada satu hal yang dilupakan, ternyata Peter Pan. Erikin menepuk kening, beberapa hari ini benar-benar terlalu sibuk. 10 hati berlalu, Peter Pan tidak tahu berada di mana. Di saat Erikin kembali ke halaman, baru menyadari perahu roh hitam masih mengambang di tempat semula dan tidak bergerak sama sekali. Ketua Qin, akhirnya kamu datang mencariku. Aku mengira kamu sudah melupakanku. Di saat berjumpa kembali dengan Erikin, Peter Pan pun sangat bahagia, hampir tidak percaya dengan mata sendiri. Dirinya di sini sudah menjaga 10 hari, sosok bayangan apapun tidak terlihat, mengira Erikin sudah melupakan dia. Kesalahanmu sebelumnya, ini hukumannya, tapi melihat perlakuan kamu sangat baik, aku memberi kamu satu kesempatan. Erikin batuk sekali, tapi dia pasti tidak akan mengakui dirinya melupakan Peter Pan. Ketua Qin, silakan katakan, asalkan aku bisa membantu, aku akan sekuat tenaga membantu. Peter Pan sangat patuh, terus mengangguk kepala. Kehidupan 10 hari ini dilalui dengan sangat menderita. Meskipun Erikin memberikan tugas yang sangat bahaya, juga lebih baik daripada berada di sini sepanjang hari. Bersambung. Bab 2309. Tombak yang disegel. Kapal terbang Ketua Qin ini, bahan bagus, sayangnya cara pemurnian masih kurang. Erikin membawa Peter Pan ke geraha sendiri, mencari tempat yang luas, lalu mengeluarkan kapal terbang cahaya ungu ini untuk dia periksa. Ini adalah kapal terbang yang aku buat masa-masa awal, tidak tahu bagaimana cara merombak kegunaannya. Tanya Erikin. Sebenarnya di saat berada di fase waktu itu, pembuatan kapal terbang cahaya ungu sudah sangat sempurna, tapi di sudut pandang fase penilaian, tentu saja ada sudut pandang sendiri. Kegunaan sangat besar, jika ketua sekte ingin kecepatan, hanya perlu menambahkan biji roh dan beberapa macam bahan sudah cukup. Aku hanya membutuhkan 1 hari untuk merombak kecepatannya lebih cepat dari perahu roh aku, kata Peter Pan dengan percaya diri. Perahu roh dia juga menghabiskan banyak tenaga dan pikiran, tapi untuk kecepatan dan tingkat kenyamanan, dari bentuk kapal sudah bisa berbeda-beda, jadi tentu saja harus ada pengurangan dalam kecepatan. Sedangkan kapal terbang cahaya ungu Erikin ini, jika tidak menggunakan jurus pendukung, hanya bisa duduk 10 orang, bentuk kapal yang begitu mungil, kecepatan pasti akan maksimal. Kecepatan paling cepat bisa mencapai kultivasi tingkat apa? Tanya Erikin. Kira-kira bisa mencapai kecepatan fase penilaian 1 penurunan. Peter Pan berpikir sejenak dan berkata, tapi hanya kultivator 1 penurunan pada umumnya. Jika kultivator yang mahir dalam kecepatan, Ketua Qin bisa mengaktifkan formasi khusus yang ada di perahu roh untuk menyimbangi. Perahu roh hitam Peter Pan mengandalkan energi yang untuk meningkatkan kecepatan. Dia datang merombak kapal terbang cahaya ungu, tentu saja juga akan menggunakan cara yang sama. Melihat Erikin sepertinya tidak puas, Peter Pan langsung menjelaskan kembali. Sebenarnya kecepatan masih bisa ditingkatkan, kapal terbang Ketua Qin tidak ada masalah. Hanya saja dari segi formasi, aku hanya bisa menggambar formasi, jadi ini sudah terbatas. Jika kepala sekte bisa menemukan master pelukis pola dewa, melukis ulang, kecepatan seharusnya bisa meningkat berkali-kali lipat. Pola dewa. Erikin mengerutkan kening. Iya, master formasi dunia dewa melatih hingga tingkat tertinggi, akan menguasai pola dewa. Pola dewa ini sangat ajaib, juga ada berbagai macam fungsi, hanya saja sangat langka. Kata Peter Pan. Rombak sesuai rencana sekarang ini, jika kekurangan bahan apa, pergi cari tetua Tio mereka.
Erikin mengangguk kepala dan tidak berbicara lagi. Dirinya juga memahami sedikit tentang pola dewa. Ini hampir sama seperti kultivator dewa obat yang berada di tingkat master obat. Pil mujarab yang diracik akan disebut pil dewa. Yang disebut pola dewa adalah pemahaman master formasi sampai tingkat tertinggi dan berhasil membentuk pola yang spesial. Kekuatan dan fungsinya akan lebih besar dari formasi biasa. Tapi benda ini sangat langka, hanya perlu jodoh baru bisa mendapatkan. Erikin selain sebelumnya merebut tahta kepala sekte dengan Heidi Wang, dari puncak sana, baru melihat pola dewa. Sebelumnya dia juga jarang melihat pola dewa. Tentu saja benda ini sangat kuat, bisa mengubah roh puncak, cukup menakjubkan. Peter Pan tetap di sini. Erikin kembali ke tempat pelatihan, terus melatih jurus ribuan guntur. Beberapa hari ini dia selain memperdalam pewarisan api suci Frentang, Erikin juga mencari kartu AS kedua. Penjelasan Frentang tentang pertemuan dewa-dewi, memberi peringatan bagi Erikin. Jika suatu hari, api sucinya berhasil disegel, maka dirinya harus bagaimana? Sepertinya sebelumnya Teddy Wei mengendalikan segel api suci, jika bukan kultivasi dirinya yang kurang, tidak bisa menahan tekanan bara api dari segel api sucinya sebenarnya sudah tertahan. Dirinya paling tidak harus bisa menguasai dua macam teknik bertarung yang berbeda, ini baru bisa menghadapi situasi yang berbeda. Seperti sang ayah Alonso Kin, memiliki pemahaman yang mendalam sumber energi elemen tanah dan teknik pedang. Dirinya dalam kondisi sekarang, yang paling mudah dilatih adalah sumber energi guntur. Menelah 3 buah petir, pendalaman energi guntur Erikin sudah melampaui kultivator pada umumnya, jika tidak juga bisa dalam waktu singkat mempelajari jurus ribuan tubuh guntur tahap pemula. Saat ini, beberapa batu roh memancarkan cahaya petir, mulai menyelimuti Erikin. Seiring dengan pernapasan Erikin, Reiki guntur pun muncul, dari batu roh mengalir keluar masuk ke dalam raga Erikin. Tas penyimpanan Ramleileng, beberapa hari yang lalu sudah dibuka oleh Erikin. Tapi, Erikin merasa sedih, di dalamnya hanya ada beberapa batu roh guntur yang sekarang dia gunakan. Hanya tersisa sebatang tombak yang disegel menarik perhatian dia. Sebatang tombak kuno, memiliki panjang lebih dari 2 meter. Ujung tombak sangat panjang, cahaya petir berwarna biru kadang kala berkedip. Di batang tombak tidak ada pola yang banyak, berwarna biru muda, tidak tahu terbuat dari biji roh apa. Erikin mencoba menggunakan Sky Eater untuk menggigit, tapi makhluk kecil yang bisa menggigit laksa benda, tidak bisa menggigitnya. Ini membuktikan benda ini sangat keras. Dari permukaan benda ini, bukan disegel oleh Ramleileng, seolah-olah saat Ramleileng mendapatkannya sudah tersegel. Saat ini segel baru terbuka setengah. Bersambung.